بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصدنا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Amma ba'd, kita lanjutkan pembahasan tentang ilmu mustalahul hadis atau ilmu usulul hadis, dan sekarang kita akan membahas tentang apa itu hadis al-mutawatir dan juga hadis ahad. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Azizu marwi ithnaini aw thalathah, masyhuru marwi fawqa ma thalathah. Jadi pembahasan kita sekarang tentang apa itu hadis mutawatir dan juga apa itu hadis ahad. Jadi pembagian hadis bi'tibar usulihi ilaina, pembagian hadis ketika ditimbang atau ditinjau daripada sampai yang kepada kita, maka terbagi menjadi dua macam. Hadis ketika ditinjau sampai kepada kita, maka terbagi menjadi dua macam. Yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad. Yang pertama, apa itu hadis mutawatir? Ma rawahu jama'atun yastahilu ittifaquhum 'ala al-kadhib fi kulli tabaqah min tabaqatih wa asnaduhu ila amrin mahsus. Jadi hadis mutawatir adalah sebuah hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan sama sekelompok perawi, sekelompok manusia, sekelompok orang, yang mana jumlah periwayatnya tersebut, jumlah orang yang meriwayatkan tersebut, jumlah orang yang menceritakannya tersebut sangatlah banyak, sehingga jumlah yang banyak tersebut membuat sampai mustahil kesepakatan mereka untuk berdusta. Dan jumlah yang banyak tersebut ada di tiap generasi, ada di tiap tabaqah. Dan mereka semua menyandarkan kepada amr mahsus, baik sami'tu, saya mendengar, atau ra'aitu. Itu artinya hadis mutawatir. Gampangnya begini, sebuah hadis yang mana hadisnya tersebut diriwayatkan oleh banyak orang, dan banyaknya di sini harus 4 ke atas. Dan orang-orang yang meriwayatkannya tersebut, yang banyak tersebut, mereka itu ada di tiap generasi. Sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Dan saking banyaknya orang yang meriwayatkan hadis tersebut, sampai-sampai dikatakan mustahil mereka semua itu berdusta. Itu hadis mutawatir artinya. Jadi hadis yang perawinya itu banyak, dan saking banyaknya mereka itu sampai-sampai mereka itu mustahil untuk berdusta. Dan banyaknya orang yang meriwayatkan tersebut ada di tiap tabaqah, ada di tiap generasi. Itu disebutnya hadis mutawatir. Dan mutawatir ini terbagi menjadi dua macam. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Mutawatir lafzi itu, yakni anna lafza qad tataba' ala riwayatihi bi nafsihi dun ikhtilaf. Yakni hadis mutawatir yang lafzi, dia itu mutawatirnya itu secara lafaz. Jadi banyaknya hadis tersebut secara mutawatir, lafaznya itu sama. Itu disebutnya mutawatir lafzi. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dia siap-siap masuk neraka. Nah, hadis tersebut sangat banyak perawinya, sangat banyak orang yang meriwayatkannya. Bahkan periwayatnya itu daripada sahabat, ada 100 sahabat yang meriwayatkan. Nah, ini hadis disebutnya hadis mutawatir. Dan mutawatirnya secara lafzi, secara lafaz. Karena dari banyaknya orang tersebut, dari 100 orang tersebut, lafaz yang dibawakannya itu sama. Maka disebutnya hadis mutawatir lafzi. Itu yang pertama, mutawatir lafzi. Yang kedua, mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi artinya adalah at-tawatur fi ma'nan ishtamala alaihi hadis. Yakni sebuah hadis yang mutawatir, banyak orang yang meriwayatkan hadis tersebut, tapi dari banyaknya orang yang meriwayatkan hadis tersebut, mereka semua itu meriwayatkan hadis yang sama, tapi secara makna. Samanya itu bukan secara lafaz, bukan secara teks, tapi secara makna hadisnya sama. Misalkan contoh, telah tawatur, telah sampai kepada kita dengan jumlah yang banyak bahwasanya Rasulullah SAW tiap kali berdoa selalu angkat tangan. Itu tawatur dah, itu mutawatir. Nah, tapi hadis yang sampai kepada kita secara mutawatir tersebut, dia mutawatirnya ma'nawi. Jadi banyak para sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ketika berdoa sambil angkat tangan. Nah, mutawatir bahwasanya Rasulullah SAW ketika berdoa angkat tangan itu mutawatir ma'nawi. Para sahabat yang menceritakan kepada kita bahwasanya Nabi SAW berdoa sambil angkat tangan, itu mereka meriwayatkannya secara makna.
dari berbagai keadaan yang beda. Jadi ada beberapa sahabat meriwayatkan kepada kita bahwasanya Nabi SAW berdoa sambil angkat tangan kapan? Ketika lagi istisqa. Sahabat lain meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW berdoa sambil angkat tangan ketika di keadaan lain. Jadi dari berbagai keadaan yang sama menyimpulkan satu kesimpulan bahwasanya Nabi keadaan apapun itu ketika lagi berdoa, doa apapun itu maka beliau angkat tangan. Nah, itu disebutnya mutawatir ma'nawi. Dari banyak orang yang meriwayatkan hadis tersebut, intinya bahwasanya Nabi SAW berdoa itu, tiap kali berdoa itu sambil angkat tangan. Apapun doa yang beliau baca, maka beliau angkat tangan. Nah, itu disebutnya mutawatir ma'nawi. Contoh hadis lain yang menceritakan tentang mutawatir ma'nawi adalah apa? Mashul khufain. Ada lagi hadis haud, itu juga mutawatir ma'nawi. Nah, intinya mutawatir apapun jenisnya, baik lafzi ataupun ma'nawi, keduanya itu yufidul qat'i. Kedua jenis mutawatir ini, baik lafzi atau ma'nawi, keduanya bermakna pasti, bermakna qat'i atau ilm, atau daruri. Kedua hadis mutawatir ini, baik lafzi ataupun ma'nawi, keduanya bermakna qat'i, yakni pasti. Itu pasti dari Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang mengingkari hadis mutawatir, maka dia kufur. Karena dia mengingkari sebuah perkara yang pasti datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tentang hadis mutawatir. Sekarang hadis yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah kebalikan daripada hadis mutawatir. Tadi jika seandainya kita katakan hadis mutawatir artinya adalah sebuah hadis yang mana perawinya itu adalah banyak dan jumlahnya adalah 4 ke atas, maka hadis ahad kebalikannya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dan perawinya itu tidak sampai kepada batasan hadis mutawatir, yakni perawinya jumlahnya di bawah daripada hadis mutawatir. Maka dikala itu hadisnya disebut hadis ahad. Hadis ahad ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama hadis masyhur disebutnya. Yang kedua disebutnya dengan aziz. Yang ketiga disebutnya gharib. Gharib ini juga pembagian atau jenis daripada hadis ahad. Ketiga hadis ini baik masyhur atau aziz atau gharib, ketiga ini semua perawinya itu tidak sampai kepada batasan atau jumlah hadis mutawatir. Maka kesimpulan yang pertama bahwasanya hadis ahad itu yufidu adhan. Semuanya itu bermakna adalah dhan. Itu dugaan kuat datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Baik yang masyhur atau aziz atau gharib, ketiganya ini semua yufidu adhan. Dugaan kuat datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan wajib untuk kita amalkan. Karena ada sebagian orang mengatakan hadis ahad ini karena itu yufidu dhan, jadi nggak perlu untuk diamalkan. Katanya lah. Hadis ahad ini meskipun yufidu dhan itu tapi tetap wajib untuk diamalkan. Meskipun bedanya sama hadis mutawatir apa? Kalau hadis yang ahad ini ketika ada orang yang mengingkari hadis tersebut, maka dia tidak sampai langsung kafir. Akan tetapi dia fasik, dia mubtadi'. Karena apa? Dia mengingkari hadis yang ahad. Kemudian apa itu maksudnya hadis yang masyhur? Pembagian hadis ahad yang pertama, apa itu hadis masyhur? Nah, ada 2 istilah di antara para muhadditsin tentang hadis masyhur. Yang pertama, yang dipakai atau digunakan sama ulama-ulama hadis adalah istilah yang digunakan sama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Apa itu hadis masyhur? Kata beliau, ma rawahu thalathatun fi aqalli tabaqah. Hadis masyhur sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para perawinya dan jumlah perawinya itu kurang dari 3. Itu hadis masyhur namanya. Nah, itu istilah yang dimasyhurkan, yang dipopulerkan sama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau An-Nazim di sini, beliau mengikuti pendapat Ibn Salah, Al-Hafidz Ibn Salah, yang mengatakan bahwasanya apa? Hadis masyhur adalah ma rawahu fawqa thalatha wa lam yablugh hadd at-tawatur. Pokoknya kata Ibn Salah dan juga diikuti sama An-Nazim di sini bahwasanya hadis masyhur itu jumlah perawinya adalah 3 ke atas tapi belum sampai kepada jumlah hadd at-tawatur, belum sampai kepada jumlah hadis mutawatir. Tapi mustalah atau istilah yang digunakan sama ulama-ulama setelahnya yang lebih populer adalah istilah yang digunakan sama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala. Hadis masyhur adalah sebuah hadis yang perawinya itu 3 ke bawah. Adapun hadis aziz juga sama. Ada 2 istilah yang digunakan sama ulama. Yang pertama digunakan sama Al-Hafidz Ibn Salah, kemudian diikuti sama An-Nazim di sini. Yang kedua ada istilah yang digunakan sama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dan itulah istilah yang jadi populer. Kita sebutkan dulu pendapat yang dikatakan sama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani.
Beliau katakan apa? Bahwasanya hadis aziz ma rawahu thnani fi aqalli tabaqah. Hadis aziz adalah sebuah hadis yang perawinya itu, yang meriwayatkan hadis tersebut hanya 2 orang, dan itu istilah yang digunakan sama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Adapun istilah yang digunakan sama Nazim di sini, dan beliau mengikuti Al-Hafidz Ibn Salah, bahwasanya hadis aziz adalah ma rawahu thnani aw thalatha fi aqalli tabaqah. Hadis aziz kata Al-Hafidz Ibn Salah dan diikuti sama Nazim di sini, bahwasanya apa? Sebuah hadis yang perawinya itu 2 atau 3. Itu kata Al-Hafidz Ibn Salah dan diikuti sama Nazim. Tapi yang populer adalah yang digunakan sama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengatakan hadis aziz perawinya hanyalah 2. Kemudian yang ketiga, hadis ahad yang ketiga adalah hadis disebutnya gharib, ma tafarrada bi riwayatihi wahidun. Sebuah hadis yang mana perawinya itu di salah satu tabaqahnya ada yang satu. Jadi begini. Contoh misalkan ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis diriwayatkan sama sahabat. Sahabat yang meriwayatkan misalkan jumlahnya ada 30 misalkan. Berarti banyak nggak tuh? Sampai hadits tawatur nggak? Banyak sampai hadits tawatur. Kemudian ketika sampai tabi'in misalkan yang meriwayatkan cuma 3 orang. Kemudian di tabi'ut tabi'in ada misalkan 25 orang. Maka dikala itu, karena hadis tersebut ada di salah satu tabaqahnya, ada di salah satu generasinya, yang jumlah perawinya itu jumlah perawi ahad, maka dikatakan hadis tersebut dikatakan hadis ahad. Karena kenapa? Di salah satu tabaqahnya itu ada perawinya yang tidak sampai hadis tawatur, tidak sampai jumlah tawatur, maka dikala itu dihukumnya hadis tersebut adalah hadis yang ahad. Kemudian berikutnya, sebenarnya An-Nazim di sini tidak membahas tentang tawatur, tentang mutawatir nggak dibahas. Yang dibahas tadi cuma apa? Cuma pembagian daripada hadis ahad. Pertanyaannya, kenapa Nazim di sini tidak membahas, tidak menyebutkan tentang mutawatir? Kenapa jawabannya? Apa jawabannya? Maka kata para ulama, memang at-tawatur ini atau mutawatir sebenarnya itu bukan pembahasan mustalahul hadis. Sebenarnya itu min ihtimamat al-usuliyin, termasuk pembahasan yang dibahas sama usuliyin. Makanya Nazim nggak perlu membahas tentang al-mutawatir. Karena apa? Telah dibahas di ilmu usul fiqh. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga bahwasanya apa? Mustalah-mustalah yang digunakan sama Nazim di sini tentang masyhur dan juga aziz, yang mana beliau mengikuti Al-Hafidz Ibn Salah, itu kurang populer setelah kedatangan Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ketika Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala datang, dan beliau mengarang kitab Nukhbatul Fikr, kemudian disyarah sama beliau jadi Nuzhatul Fikr. Mulai saat itu, para orang-orang yang belajar hadis menggunakan istilah yang digunakan sama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi yang lebih populer adalah istilah yang digunakan sama Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Meskipun ada ulama juga yang mengikuti istilah yang disebutkan sama Al-Hafidz Ibn Salah dan diikuti sama Nazim di sini. Yang mesti kita pahami juga bahwasanya apa? Ketika misalkan kita mendengarkan sebuah hadis, dikatakan hadis tersebut adalah masyhur, hadis yang masyhur, maka terkadang pengertian masyhur tersebut bukan pengertian masyhur bimakna secara ilmu mustalahul hadis. Misalkan dikatakan ini hadisnya masyhur, terkadang itu maknanya secara lughawi, terkadang itu masyhur secara bimakna lughawi. Misalkan disebutkan sama fuqaha, ini hadis masyhur, masyhur bil fuqaha misalkan. Tapi itu hadis masyhur bil fuqaha maksudnya adalah masyhur secara bahasa, masyhur yang terkenal. Contoh misalkan ada masyhur bil fuqaha, ada sebuah hadis yang terkenal di kalangan para fuqaha. Apa hadisnya? Abghadul halali ila Allahi talaq. Nah, itu hadis dikatakan masyhur 'indal fuqaha. Ketika dikatakan masyhur, itu bukan makna masyhur yang dibahas sama ulama mustalahul hadis. Ada lagi misalkan hadis masyhur bil 'ammah. Hadis yang terkenal di orang awam. Apa hadisnya? Ikhtilafu ummati rahmah. Nah, itu hadis ketika dikatakan masyhur 'indal 'ammah, terkenal di orang-orang awam, bukan bermakna hadis masyhur, makna masyhur yang disampaikan atau dijelaskan sama ilmu mustalahul hadis. Bukan hadis masyhur yang artinya masyhur tersebut adalah sebuah masyhur yang dimaknai atau dimaksudkan sama ilmu mustalahul hadis, bukan. Tapi masyhur secara bahasa, bermakna terkenal. Atau misalkan ada lagi masyhur 'indal usuliyin, hadis yang masyhur di tengah kalangan ulama usul fiqh. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid.
Itu hadis dikatakan masyhur indal usuliyin. Tapi artinya adalah bukan masyhur yang dimaksudkan atau dimaknai sama ilmu mustalahul hadis. Tapi masyhur bimakna secara bahasa, yakni terkenal di kalangan para ulama di kalangan usulul fiqh. Semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Wassallallahu wasallam baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.